Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar Ananda semuanya? Kaifa halukum? Ya, Alhamdulillah kita semua dalam keadaan sehat ya. Begitupun Ananda. Dan bagi Ananda yang masih sakit atau keluarga yang masih sakit, kita doakan semoga Allah angkat penyakitnya dan kembali Allah sehatkan sehingga bisa beraktivitas seperti sedia kala. Baik, berjumpa lagi dengan Ibu Sri. Pada pertemuan kali ini, Ibu akan membahas tema 3. Jadi kita sudah memasuki tema 3. Seperti halnya pertemuan sebelumnya sudah Ibu ingatkan kepada Ananda agar Ananda membaca pulpenanya materi tema 3, yaitu muatan IPA. Pada pertemuan kali ini Ibu akan membahas muatan IPA. Namun, perhatikan gambar di layarnya. Nah, di sini ada healthy food ya. Healthy food itu berarti makanan sehat. Apa yang Anda pikirkan dengan makanan sehat? Iya, makanan sehat itu berarti makanan yang bergizi. Makanan yang bergizi, yang higienis. Bebas dari kuman penyakit. Nah, kalau kita sering diingatkan orang tua untuk membawa bekal makan dari rumah dan tidak boleh jajan sembarangan. Berarti itu salah satu cara menjaga diri kita dengan asupan makan sehat. Oke. Baik, apakah Ananda sering jajan es? Apa yang Ananda rasakan ketika Ananda jajan es di luar? Iya, kadang tenggorokan kita terasa sakit, lalu kita bisa flu. Ya, atau kita bisa batuk-batuk atau terasa ada pembengkakan di leher, di tonsilis kita. Tonsilis itu kerongkongan. Oke. Nah, baik, kita akan bahas hari ini. Untuk tujuan pembelajaran Ibu akan sampaikan terlebih dahulu. Pada pertemuan kali ini diharapkan Ananda dapat menjelaskan organ-organ pencernaan hewan dan manusia beserta fungsinya. Kemudian, Ananda juga dari poster yang Ananda lihat dapat menjelaskan macam-macam gangguan dan faktor penyebab pada organ pencernaan. Kemudian, menjelaskan cara menjaga organ pencernaan manusia. Jadi, Ananda selain tahu apa saja organ pencernaan, kemudian menjelaskan macam gangguan dan faktor penyebabnya, juga harus tahu cara menjaganya. Baik, silakan disimak baik-baik penjelasan Ibu, ambil manfaatnya, catat poin penting kalau tidak ada di buku yang sudah Ananda baca, lalu kita akan kerjakan nanti tugasnya. Baik, Ibu akan mulai penjelasan ini, simak baik-baik. Cara tubuh kita mengolah makanan. Jadi makanan yang kita makan itu diolah oleh tubuh kita juga di dalam. Bukan berarti kita kunyah langsung diserap, tetapi diolah terlebih dahulu. Jadi salah satu ciri makhluk hidup adalah membutuhkan makan. Apa fungsi makan? Iya, dia sebagai nutrisi tubuh juga menambah energi. Apa yang akan terjadi jika Ananda tidak sarapan di pagi hari? Coba, atau tidak minum di pagi hari. Iya, badan akan terasa lemas. Ketika Ananda di sekolah akan lemas, lesu, ngantuk. Nah, itu karena kita kurang asupan sehingga energi di dalam tubuh kita itu tidak ada atau lemah energinya. Maka makhluk hidup kalau dia tidak makan dalam waktu yang lama atau waktu tertentu akan mati. Nah, yang Ananda rasakan ketika berpuasa kita. Misalnya Ananda tidak sahur. Pasti berbeda dengan puasa apabila Ananda sahur terlebih dahulu. Ya. Oke, di dalam tubuh, jadi makanan tadi diproses atau diolah. Baik, sekarang bagaimana sih cara mengolahnya atau bagaimana sih proses makanan itu di dalam tubuh? Nah,
Silakan disimak. Organ-organ pencernaan hewan dan fungsinya. Jadi selain manusia, hewan juga makhluk hidup. Jadi hewan juga membutuhkan makan. Perhatikan di sini ada serangga. Ini adalah organ-organ untuk pencernaan serangga. Kalau pekan lalu kita sudah membahas tentang organ pernapasan. Sekarang kita akan membahas organ pencernaan. Nah, di sini ada beberapa urutannya, yaitu kita lihat ya. Ada mulut. Nih, ada mulut. Kemudian masuklah dia ke esofagus, ya. Lalu dia ke tembolok. Kemudian masuk lagi ke empedalnya. Lalu ke lambungnya, lalu ke usus, lalu keluarlah melalui anus. Oke. Berikutnya kita lihat nih ada urutannya. Jadi mulut, tembolok, empedal, lambung, kemudian usus dan anus. Dicontohkan lagi ada, nah ini adalah hewan yang memamah biak, memakan rumput ya, atau herbivore, dia memakan tanaman yaitu rumput-rumput. Ini hewan ruminansia, hewan pemakan rumput yang memamah biak. Nah, ini sapi ya. Oke, kita lihat urutannya, yaitu ini hewan ruminansia tadi. Kalau ditanya hewan ruminansia ya hewan pemamah biak tadi. Ada mulut, ada kerongkongan, kemudian di sini ada rumen sebelum dia masuk ke retikulum. Ternyata dari rumen ini dia ke mulut lagi. Makanya dia ada 2 kali pengunyahan. Disebut memamah biak tadi. Makanya kalau Kak Ananda sering makan permen karet itu kan ibu bilang, "Nak, jangan memamah biak karena kita mengunyah terus." Nah, ini ketika dia beristirahat si sapi ini di malam hari pun dia akan keluarkan lagi makanannya dari rumen tadi, dikunyahnya lagi. Baru setelah hancur lagi dia masuk ke retikulum, ke omasum, ke abomasum, masuk lagi ke usus halus untuk dicerna, baru keluarlah sisa-sisanya lewat anus. Ini urutannya ya. Ada rumen, perut besar, kemudian menuju retikulum atau perut jalanya. Di perut jala ini dia difermentasi, dibusukkan ya dengan bakteri anaerob dan protozoa. Kemudian dia masuk ke omasum atau perut kitab. Karena dia berlapis-lapis ya, kayak buku. Makanan dicerna dengan bantuan enzim. Kemudian masuk ke abomasum atau perut masam. Jadi kalau kita itu seperti lambung, ada HCl, zat asamnya. Pada bagian ini, nah ini kan disebut lambung kan, abomasum. Pada bagian ini, makanan dicerna dengan enzim pencernaan pepsin. Jadi ini pencernaan kimia. Oke. Selanjutnya, nah, ikan. Perhatikan ikan ketika orang tuamu membeli ikan, orang tua Ananda membeli ikan, ada mulutnya, ada kerongkongannya, ada lambungnya, ada ususnya, kemudian ada anusnya. Bu, apakah ikan juga membuang sisa kotorannya? Iya, dia juga BAB ikan itu. Kemudian ada kata. Kalau kata dia ada kloaka ya, namanya tempat pembuangan sisa pencernaan. Jadi sama kayak kita anus tadi. Kemudian burung dia sama, ada kloakanya namanya. Nah, burung ini ada tembolok. Nih. Makanya ketika
Oh, sama kayak ayam ya, ketika dipotong itu di bagian lehernya itu ada makanannya nanti disimpan di situ, tembolok dekat di lehernya ya, dekat kerongkongannya. Kemudian kalau Mama lihat tadi salah satunya yaitu yang si sapi yang dicontohkan tadi. Baik. Nah, perhatikan di sini organ pencernaan pada manusia. Kalau tadi pada hewan, sekarang pada manusia dan fungsinya. Perhatikan gambar, ada mu, ke, lu, halus benar. Kalau ibu bilangnya gitu. Munya apa? Mulut. Ke-nya apa? Kerongkongan. Apa beda tenggorokan? Kalau tenggorokan itu untuk organ pernapasan. Kalau kerongkongan organ pencernaan. Mu, ke, lu, L-nya apa? Lambung. U-nya apa? Usus besar. Halus, usus halus dan benernya anus. Oke. Bu, ini apa, Bu? Nah, jadi pada bagian ini, pada bagian bawah ada yang ini kecil ini ya, kecil. Itu ada sering kita usus buntu. Nah, makanya ketika ada biji-bijian yang masuk ke bagian ini nanti sakit usus buntu. Karena dikatakan usus buntu karena dia tidak ada saluran ke tempat lain. Jadi dia di situ tempatnya buntu, makanya saluran buntu ya. Oke, ini penjelasan fungsinya. Mulut tadi untuk apa? Menghancurkan makanan. Di dalam mulut kan ada lidah, ada gigi, gigi mengunyah, menghancurkan, memotong-motong. Gigi apa yang memotong? Seri. Kalau yang untuk menghaluskan, menghancurkan, iya geraham. Mencabik-cabiknya kalau makan daging, iya gigi taring. Jadi setelah dihancurkan, dibantu oleh air liur ya, di dalam air liur kan ada enzim-enzimnya juga. Nah, nanti dibantu juga oleh lidah ya, didorong ke tenggorokan. Di dalam kerongkongan. Di dalam kerongkongan itu ada peristiwa peristaltik juga, yaitu mendorong makanan hingga ke lambung. Di lambung dicerna juga dengan enzim sehingga dia pencernaan kimia ya. Kalau di gigi tadi mekanik. Nah, kalau di lambung ini juga ada proses meremas-remas atau peristiwa peristaltik tadi sama seperti di kerongkongan. Di usus halus masuk, usus halus disinilah makanan-makanan tadi sari-sarinya diserap, nanti diedarkan ke seluruh tubuh. Lalu sisanya kemana? Sisanya ke usus besar nih, penyimpanan air dan sisa penyerapan usus halus. Jadi sisa yang dari usus halus tadi dibuanglah ke usus besar, dialirkan ke usus besar. Lalu setelah dari usus besar masuklah ketika kita mau keluarkan, itulah yang bentuk kotoran atau feses. Itu keluarnya melalui anus. Ya, berbeda dengan air. Kalau air itu kan kencing, ini adalah kotoran besarnya. Oke. Nah, kita lanjut. Baik. Untuk proses pencernaan pada manusia. Prosesnya tadi ayo, masih ingatkah urutannya? Mu, ke, lu, halus benar. Ada mulut, kerongkongan, lambung, halus benar. Usus dari lambung tadi masuk usus halus, lalu usus besar, lalu keluar ke anus. Oke, pintar sekali. Ya. Jadi urutannya kalau ibu singkat mukelu halus. Mukelu halus benar. Semua organ tersebut memiliki fungsi. Jika salah satunya mengalami sakit, maka akan terkendala bagi yang lain. Misal mulut kita sariawan, apa yang terjadi? Kita akan sulit makan, sulit mengunyah. Maka lambung kita lapar, bisa menyebabkan mah. Atau ketika kerongkongan kita mengalami pembengkakan, itu juga akan sakit. Akhirnya kita sulit menelan.
Jadi apabila salah satu organnya mengalami kelainan atau penyakit, maka pencernaan tubuh kita akan terganggu. Betul sekali. Oke. Untuk berikutnya gangguannya. Apa saja? Banyak sekali gangguan pada organ pencernaan. Di antaranya ada, pernahkah Ananda mengalami BAB, sulit BAB? Iya, atau fesesnya itu keras sehingga sakit, bahkan bisa mengeluarkan darah, atau bagian anus tadi berbentuk pembengkakan kayak bunga-bunga atau benjolan-benjolan. Benjolan tersebut bisa dia berada di luar, bisa dia di dinding anus tadi di dalam. Nah, itu kalau sudah terjadi pembengkakan, nah itu namanya apa namanya ya, penyakitnya itu, Ibu lupa. Apen, bukan. Nanti Ibu ingat ya. Sekarang Ibu jelasin dulu sembelit. Ini sembelit ini buang airnya susah karena keras. Berbeda dengan diare. Kalau diare ini karena encer. Kalau bahasa Jambinya mencret. Nah, kalau obatnya diare, kita harus mengkonsumsi makanan yang bersih, higienis. Kemudian kita juga minum oralit. Tapi kalau sembelit kita harus banyak makanan berserat seperti sayuran, buahan, banyak minum air putih. Oke. Penyebabnya apa? Sembelit, kurang minum, kurang makanan berserat, pola makan yang kurang baik. Jadi yang kita konsumsi itu gizinya tidak seimbang, sayurnya nggak ada, misalnya buahnya nggak ada, cuma makan nasi sama lauk aja, minumnya sedikit, itu bisa sembelit. Kalau diare, itu bisa saja karena Ananda mengkonsumsi makanan yang ada bakteri, virus, atau karena dia tidak higienis tadi, makanya kita tidak boleh jajan sembarangan dekat. Misalnya ada jajanan jual dekat pinggir jalan yang berdebu atau dekat tempat sampah. Nah, itu kan membawa bibit penyakit, nanti ada lalat dan lain sebagainya. Diare ada juga namanya muntaber ya, yang muntah berak-berak itu itu lebih parah lagi. Nah, kalau appendicitis ini usus buntu. Tadi makanya kita tidak boleh menelan biji-bijian tanpa dihancurkan, dikunyah. Jadi pangkal usus buntu tadi ada kotoran, oleh kotoran atau ada kelenjar getah bening yang membengkak akibat infeksi. Nah, bisa karena tadi biji-bijian yang tidak hancur, dia mengendap, bisa juga karena kita termakan biasanya dari makanan kita ada pasir, ada batu-batu yang kecil-kecil. Apa solusinya? Itu kalau sudah parah itu harus dioperasi, diangkat. Nah, lalu oh iya, Ibu tadi lupa yang Ibu bilang tadi di anus tadi ada pembengkakan. Nah, kalau tadi ya Ibu jelasin tadi ketika sembelit yang berlebihan, sembelit BAB-nya keras sehingga menyebabkan anus kita berdarah, nanti kita bisa ambeien. Ambeien yang nanti anus kita bisa di dalam anus atau di luarnya itu seperti terjadi pembengkakan, ada seperti kembang-kembang atau bintil-bintil ya. Oke, itu namanya ambeien. Nah, untuk penyebabnya, apa sih penyebabnya? Maka tadi ada beberapa penyebabnya. Ada yang makan tidak teratur, kemudian mengkonsumsi makanan dan minuman tidak bersih, berarti ini ada bibit penyakit. Mengkonsumsi makanan yang telah basi ini juga tidak boleh. Makan makanan sehat. Jadi cara memeliharanya ya kita makanan sehat, makan bergizi, makan dengan gizi seimbang, makanan higienis ya, tidak jajan sembarangan, kemudian menjaga kebersihan makanan dan minuman. Makanya kita kalau mau minum air yang dari keran atau apa itu yang sebaiknya dimasak.
dimasak benar-benar mendidih ya. Kemudian biasakan mencuci tangan sebelum dan sesudah makan. Ini sudah jadi kebiasaan kita ya sehari-hari karena ini juga apalagi pandemi harus cuci tangan. Oke. Untuk berikutnya, nah di sini faktor penyebabnya. Nah, tadi kan ada beberapa yang kurang asupan atau makanan berserat. Fungsi makanan berserat itu tentu membantu usus untuk menyerap sari-sari makanan yang masuk dan melancurkan pembuangan kotoran. Maksudnya itu biar pembuangan kotoran dalam tubuh itu lancar, bukan melancurkan di sini, melancarkan. Ibu salah tulis, melancarkan pembuangan kotoran. Kalau berair, kita gini ibaratnya, ketika kita makan, kita tidak ada kuahnya sehingga seret masuk ke kerongkongan kita. Maka kita dorong dengan air sehingga mudah masuk. Nah, sama halnya dari perut kita itu, dari usus tadi, ketika dia sudah masuk dan kurang air, nanti tidak lancar sisa-sisa kotoran dalam tubuh kita mau keluarnya. Itu yang bisa sembelit. Kemudian pola makan. Nah, di sini kalau Ananda pola makannya tidak teratur, maka akan sakit perutnya atau sakit emah. Lambungnya itu bisa-bisa terluka. Karena di lambung tadi kan ada peristiwa peristaltik tuh. Peristiwa apa peristaltik? Iya, peristiwa meremas-remas. Jadi, bagian lambung itu dia akan tetap terus meremas-remas meskipun tidak ada makanan di dalamnya. Ketika tidak ada yang mau diremasnya, apa yang terjadi? Nah, dia dinding-dinding lambung tadi bisa terluka. Karena dia tidak bisa dihentikan. Ya. Oke, dia kan otot polos bekerja di bawah alam sadar kita. Dia bekerja sendiri. Maka kita harus makan secara teratur. Kemudian makan dan minum yang tidak bersih. Nah, tadi mengandung bakteri sehingga bisa menyebabkan penyakit. Jadi kita harus makan makanan yang higienis, bersih, sehat. Ya, nih ada kolera ya. Kolera ini yang oleh bakteri tadi. Nah, di sini ada, jadi harus dipahami beberapa penyebabnya. Kemudian makanan yang sehat bagi sistem pencernaan. Banyak sekali makanan yang sehat, di antaranya selain menjaga tadi kan kita harus makan makanan yang bergizi seimbang. Bagaimana gizi seimbang? Tentu asupannya cukup ya, sayurnya. Ini ada contohnya. Ada sayurannya, ada buahannya. Nah, ini buah-buahan, ini sayur-sayurannya, kemudian ada juga biji-bijian. Ini harus lengkap dan seimbang. Maka ketika sudah seimbang gizi di dalam tubuh kita, insya Allah pencernaan kita akan lancar. Ya, bukan lancar jaya, tapi lancar. Nah, ini dia kondisinya. Perhatikan gambar. Dia lagi sakit perut. Kira-kira penyakitnya apa ya? Iya, bisa dia diare, bisa dia sakit mah. Bisa juga karena sembelit. Nah, jadi beberapa penyakit tadi ada mah. Apakah Anda pernah sakit mah? Nah, apa yang terjadi? Bisa karena pola makan tadi tidak teratur. Ulkus ini sama, ulkus ini luka, bisa di dinding usus, bisa di dinding lambung. Ada kolik, sama bagian lambung juga. Diare dan sembelit, ini menyerang usus halus ataupun usus besar. Kemudian penyebabnya bisa karena bakteri, bisa karena virus, bisa kurang serat dan vitamin dan juga lain sebagainya. Oke, dari penjelasan ini hari ini berarti kita sudah membahas
tentang organ pencernaan. Organ pencernaan hewan dan organ pencernaan manusia itu tidak jauh berbeda. Itu melalui mulut, ada kerongkongan, kemudian kalau untuk manusia tadi mukelu ada lambung, usus halus, usus besar, kemudian anus, rektum ya. Nah, lalu penyebab penyakitnya, nama-nama penyakitnya, terus juga kita sudah pelajari cara mencegahnya. Dengan demikian, dari pembelajaran ini semoga Ananda dapat memahami. Silahkan dibaca kembali, nanti rangkumannya Ibu akan kirimkan juga, dipahami. Kemudian video ini didengarkan dengan seksama, dengan teliti, berulang kalau belum paham. Atas keaktifannya, partisipasinya, Ibu ucapkan jazakumullah khairan kepada Ananda. Kelas 5C, Ibu selalu mendoakan semoga Ananda berakhlakul karimah. Ingat, belajar adalah ibadah, maka dibutuhkan kesabaran dan keikhlasan. Niatkan karena Allah, ambil manfaatnya. Kan kita selalu berdoa kepada Allah meminta ilmu yang bermanfaat. Nah, belajar bersama orang tua di rumah. Jangan berkecil hati, semoga kita bertemu di sekolah. Insya Allah kita akan PTM, kita berdoa ya nak ya. Untuk penugasan hari ini, Ibu tugaskan begini. Coba Ananda ingat-ingat, pernahkah Ananda atau anggota keluarganya mengalami sakit pada organ pencernaan? Misal ibu penyakit ibu yang selalu datang di organ pencernaan ibu itu selalu kambuh, itu mah, atau ibu diare. Nah, apa penyebabnya? Nah, kalau ibu penyebabnya pola makan yang tidak teratur atau makanan sembarangan. Kadang ibu makan terlalu pedas sehingga diare dan mah ibu kembali kambuh. Lalu apa cara ibu mengatasinya atau mengobatinya? Ibu makan makanan yang berserat, terus pola makan ibu-ibu ubah jadi teratur, menghindari makanan yang tidak higienis tadi, tidak makan yang terlalu pedas. Kemudian juga ibu mengkonsumsi obat, misalnya obat herbalnya apa? Ibu buat oralit dari teh, atau ibu buat oralit dari madu sama garam Himalaya. Jadi itu cara ibu mengatasinya dan mengobatinya. Bahkan ibu membeli obat dari dokter atau apotik. Jadi Ananda ibu tugaskan, silahkan ditulis di buku latihannya buat penyakit apa yang pernah dialami anggota keluarganya yang berkaitan dengan organ pencernaan. Lalu penyebabnya apa, cara mengatasi atau mengobatinya apa. Demikian pembelajaran hari ini. Jangan lupa stay at home. Laksanakan protokol COVID dengan baik. Dan Ibu akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.